Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Mojokerto. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Perkenankan saya untuk mendiseminasikan terkait dengan diklat saya di BPGTK terkait dengan microlearning Bapak Ibu. Terkait dengan bagaimana panjenengan sebagai seorang guru bisa membuat sebuah aplikasi pembelajaran yang nanti bisa memudahkan anak-anak ketika mungkin PJJ atau mungkin ketika pembelajaran di rumah, panjenengan bisa menggunakan berbantuan kecerdasan artifisial atau AI seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari produk saya, microlearning. Microlearning itu adalah sebagai strategi pembelajaran yang menyajikan materi dalam unit terkecil. Nanti itu durasinya hanya 3-7 menit dan ditentukan pada satu tujuan pembelajaran. Ini menggunakan ibaratnya bantuan Google Set Bapak Ibu. Kalau yang guru penggerak mungkin Bu Dwi sudah tahu ya, tapi Google Set ini nanti ibaratnya produk aplikasi dari Google itu gratis dan bisa ibaratnya sebagai website. Tapi websitenya ini minimal panjenengan harus punya akun Gmail atau Google-nya seperti itu. Nanti terkait dengan bagaimana cara membuat Google Set ini nanti ada panduannya. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan microlearning yang saya buat, yaitu materinya adalah Kerajaan Hindu Buddha ya. Karena memang saya guru sejarah dan saya membuat demi pembelajaran Hindu Buddha yang ada di Indonesia, terutama kelas 11 seperti itu. Mengantar Bapak Ibu ya. Ini nanti ya tujuan pembelajarannya ini jelas bahwa siswa mampu menjelaskan perkembangan, karakteristik dan peninggalan penting Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini ya hampir sama terkait dengan website, tapi websitenya ini lebih sederhana Bapak Ibu, lebih sederhana. Dan semuanya itu nanti, contoh ini Bapak Ibu, ini adalah saya menggunakan aplikasi yang namanya, ini cuma foto saja Bapak Ibu, tapi nanti kita bisa menggunakan yang namanya Hidden. Ini ibaratnya menggunakan AI ya. Nanti sebentar, nah, ini contoh ini terkait dengan video cuma berbantuan AI. Halo, sahabat belajar. Saya Eko Puji Sumaryanto, guru dari SMA Negeri 1 Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kini, belajar jadi lebih seru dan mudah melalui website microlearning yang saya kembangkan. Di sini, kamu bisa belajar dengan cara yang singkat, menarik, dan pastinya bermakna. Ayo, temukan pengalaman belajar baru yang menyenangkan, cukup beberapa menit, tapi penuh makna. Kunjungi sekarang dan jadikan belajar sebagai perjalanan yang kamu nikmati setiap hari. Ya, itu cuma foto Bapak Ibu, foto saya yang ini. Nanti cuma memberikan prompt saja foto ini. Nanti kemudian diberi tuliskan prompt saja sudah bisa ngomong. Ya, nanti panjenengan misalkan Bu, ini pengen buat podcast Bu, cuma memberikan prompt saja, buatkan nanti podcast itu nanti bisa ngomong sendiri. Contoh ini Bu, nah, yang terkait dengan podcast saya. Ini cuma saya memberikan sebuah materi bentuk PDF ya terkait dengan bentuk itu podcastnya. Suaranya ya nanti dari sana. Jadi nanti semua itu sudah ibaratnya dibuatkan oleh AI. Tapi bagaimana kita ya memilih promptnya itu yang harus pangapunten sesuai. Ini contoh ini podcast yang saya buat hanya mengupload PDF saja. PDF. Selamat datang di ruang diskusi kita. Seringkali kan kita lihat sejarah itu kayak cuma barisan tanggal sama nama aja ya. Tapi bagaimana kalau kita lihatnya sebagai cermin? Cermin ya? Iya, cermin yang mantulin siapa kita dan gimana kita bisa sampai di titik ini. Nah, kali ini nih kita bakal coba selami materi yang Anda bagikan. Fokusnya ke salah satu babak yang fundamental banget dan keren dalam pembentukan Nusantara. Era Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Periode penting itu. Betul, sumber kita ini materi edukasi pilihan Anda yang isinya cukup detail nih soal periode ini. Terus, misi kita barang-barang apa? Ya, membongkar gimana pengaruh gede dari luar. India misalnya, itu gak cuma datang, tapi juga diolah lagi secara unik sama kearifan lokal ini. Diolah ya, bukan cuma diterima. Jejak warisan apa sih yang masih relevan, yang masih bisa kita ambil hikmahnya hari ini? Oke deh, mari kita mulai aja penjelajahan ini. Siap. Ini perjalanan waktu yang seru banget sih. Periode Hindu Buddha ini memang, yaitu tadi, bukan cuma selingan sejarah,
tapi justru masa pembentukan fondasi peradaban Nusantara. Fondasi ya. Iya. Disinilah kita lihat lahirnya struktur masyarakat, pemerintahan yang lebih kompleks. Kerajaan-kerajaan yang gak cuma kuasa, tapi juga ninggalin warisan budaya yang monumental. Materi Anda kan nyebutin beberapa contoh penting tuh. Ada apa aja tuh? Yang mencakup bentangan geografis dan waktu ya. Ada kerajaan Kutai, Mak tadi. Ini aplikasinya itu cuma notebook LM Bapak Ibu. Notebook LM ini sudah kan. Nanti kita masukkan notebook LM. Di sini tuh ya. Itu Ini ya. Ini nanti masuk dengan cuma memasukkan file PDF sendiri. Nanti sudah buat sendiri. Jadi Itu hanya suara, Pak? Suara. Ya. Tapi kalau yang tadi foto saya bisa bergerak sendiri, itu pakai yang namanya InVideo. Ya, ada InVideo. Ya, itu cuma foto kemudian nanti dengan tambahkan kata-kata dari AI ChatGPT, buatkan misalkan sambutan untuk micro learning. Tapi promptnya memang harus terinci seperti itu. Itu yang pertama. Gimana ya? Ini ya video. Nah, kemudian itu yang podcast. Kalau yang ini kan saya yakin video itu nanti Bapak itu bisa membuat sendiri. Kalau ini yang saya buat dulu ketika saya jadi guru, terus mengatakan suaranya kamu kan males. Selamat bergabung kembali dengan Ini kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dan Ini. Kalimantan Timur. Itu lebih sederhana daerahnya Muara Taman. Mohon maaf suaranya fals sudah ini. Kehidupan politik Kerajaan Kutai. Ya, ini Dari bisa Pak dibesarkan. dapat diketahui bahwa raja yang memerintah ialah Mulawarman, anak Aswawarman dan merupakan cucu Kusuma. Ini nanti banyak Itu sekali benar pula dalam anak bisa belajar sendiri nanti. Iya, terkait dengan nanti ini video Bapak Ibu. 1000 ekor lembu Ya. kepada para brahmana atau pendeta. Saya yakin untuk Bapak Ibu sudah menggunakannya. Merupakan raja Misalkan sampai puncak kejayaan. Pak Amuntan dengan apakah ini nanti membuat kopinya kan sulit, kan sudah pakai Gamma, sudah bisa nih. Gamma application, klik prompt saja, buatkan materi PowerPoint Kerajaan Kutai, langsung keluar. Iya, itu sudah, jelas sudah menggunakan. Itu saya sudah pakai Gamma itu, kemudian saya improvisasi seperti itu. Kemudian game, ini yang mungkin Bapak Ibu yang paling enak, saya membuat gamenya terkait dengan ini juga dari Canva AI Bapak Ibu. Ular tangga sejarah. Ya ini. Nanti Pak Jenengan cuma Canva AI masukkan di gini coba ya. Canva.com AI. Ya. Nanti pakai akunnya Bu Roi ya. Mau kan ya Bu? ora tak buka lho, Bu. Udah nggak bisa. Sudah tahu. Ya. Ini nanti yang mana Ibu? Itu rata-rata Pak. Mungkin? Yang belajar, Pak. Belajar passwordnya apa Bu? Sudah langsung ya. Nah, ini nanti jenengan tinggal memasukkan prompt yang di sini Bapak Ibu. Ini Canva. Kemudian nanti yang kode ini. Nah, ini nanti jenengan buatkan misalkan game atau media pembelajaran, game interaktif ya. Ular tangga itu dengan tema misalnya tadi kerajaan Buddha dengan peserta harus memang kan Bapak Ibu untuk promnya pesertanya misalnya tadi saya 6 langsung diklik saja nanti mereka langsung bikin sendiri ya, nanti membuat apa sebenarnya terkait dengan kodenya seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Itu nanti misalkan ini lempar jadu karena kan anak kan pasti kan pamuntan kita kan sama-sama bersejarah jam terakhir terus panas ngantuk kemudian di batangan itu banyak luar biasa. Nah, ini nanti soalnya juga dari sana kerajaan Buddha pertama di Indonesia adalah Kutai ya, nanti ya, lanjutkan nanti dia di sini nomor 5 kemudian lempar jadu lagi ya
ini lagi 9 peringkat tunggal ika bisa dari kitab ya, misalkan Tasoma misalkan ini nanti sampai 6 yang paling menang adalah yang paling atas ini. Nah ini kita cuma paham ini saja menggunakan ini nanti dibuatkan sudah ini kan bahasa coding ya kalau yang TIK kalau dulu kan TIK sulit ya Pak sekarang sudah dibuatkan AI cuma 5 menit sudah jadi nanti kita share ke siswa seperti itu ini untuk yang game interaktif seperti itu. Kemudian saya pengen melihatkan juga Bapak Ibu selain game ini juga nanti kita juga menggunakan ya ini tugas siswa mungkin Bapak Ibu sudah membuat karena kan sejarah itu membosankan Pak Bijanto karena kan apalagi jam terakhir ngomong IPS tapi ya kita sebagai guru sejarah ya ibaratnya harus bisa harus bisa mengeksplor seperti itu. Kemudian ya ini bisa digunakan namanya ditulis misalnya Roy nanti start ini pakai verbal Bapak Ibu pakai verbal ya nanti mungkin Pak Jenderal bisa membuat nah ini kalau ini saya buatnya pakai yang pesawat ya berikut ini bukan dua Trimurti ya drama aduh salah kalau yang benar kan ada drama Siwa Wisnu kita makan yang benar kalau anak kan kamu kan jam sejarah terakhir sudah detik-detik membosankan nah kita sebagai guru sejarah harus bisa ya bagaimana membuat kalau yang matematika mungkin malah lebih interaktif lagi Pak Bijanto sosiologi juga menarik Bu seperti itu. Ini tadi pakai apa Pak? Ini wordwall Bu. Wordwall, ya wordwall itu juga salah pertama adalah email jenengan ya akun Gmail seperti itu. Ini kalau misalnya diulangi lagi seperti itu. Ini misalkan start again. Nanti semua cara pembuatannya akan ya mungkin kalau yang berminat akan kami share karena dari BPGTK ya mungkin panjenengan bisa memanfaatkan seperti itu. Nanti intinya kita sebagai guru biar anak itu pangapunten tidak bosan-bosan ya maksudnya belajar karena sekarang kan era kekiniannya adalah main game jadi panjenengan harus bisa memodifikasi media pembelajaran dengan yang ada ketika anak-anak seperti ini. Ini nanti kalau yang benar nanti kemudian ya, ini saya refleksi juga saya ini membuatnya dari Canva AI Bapak Ibu Canva AI ya contoh ini tadi ya kita lihat yang ini di media pembelajaran ini ya ini sudah langsung jadi Bapak Ibu ya kan? Misalnya Bu Dwi ya buatkan media ular tangga materi interaksi sosial ini jadi seperti itu. Misalkan matematika juga Pak Bijanto seperti itu. Pakai Canva AI nanti terkait dengan coding seperti itu. Karena semua itu pangapunten semua AI itu wah luar biasa. Kita itu mau buat apa itu ada di AI. Tapi ya itu kita sebagai guru harus bijaksana. Kadang digunakan untuk pangapunten hal-hal yang tidak sesuai hal-hal negatif seperti itu. Memang ya kita sebagai seorang guru harus bisa memahamkan kepada anak bahwa teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Kalau untuk kebaikan ya saya, tapi kalau untuk mohon maaf hal-hal yang tidak baik, apalagi sekarang anak itu pangapunten mengerjakan fisika cuma di foto cekrit, tanya keluar lagi. Ya itu lah. Ya. Ya sama seperti itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia semuanya seperti itu Bapak Ibu. Karena memang itulah perkembangan zaman seperti itu. Takutnya bisa mungkin guru akan digantikan. Nah sama, contoh ini materi yang saya buat. Nanti ada yang menggunakan video AI Bapak Ibu. Itu nanti dibuatkan. Tapi memang kalau AI itu kan tidak bisa seperti manusia. Ibaratnya itu dia itu kaku. Nanti pangapunten yang dibuat itu gambarnya tidak sesuai. Ini contoh yang dibuat dengan AI. Yang dibuat dengan AI itu yang ini contoh. Ini AI menggunakan ini. Lo teman-teman SMA Negeri 1 Sapuran Wonosobo, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar bareng ya. Kali ini kita bakal bahas salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, Kerajaan Majapahit.
Tapi santai aja, kita bahas dengan cara ringan dan gampang dicerna. Bayangin kalian hidup sekitar tahun 1200-an akhir. Nusantara waktu itu masih penuh kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Nah, di tengah situasi itu muncul seorang tokoh bernama Raden Wijaya. Setelah lolos dari keracunan Singhasari, dia mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit, yang katanya namanya terinspirasi dari buah maja yang rasanya pahit banget. Kerajaan ini mulai berkembang, tapi puncak kejayaannya benar-benar kerasa waktu dipimpin Raja Hayam Wuruk, ditemani tokoh legendaris yang pasti kalian kenal, Gajah Mada. Yuk, si Mahapati yang terkenal dengan sumpah palapa, janji buat gak makan buah-buahan enak sebelum menyatukan Nusantara. Luar biasa banget ya tekadnya. Di masa ini, Majapahit jadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, hingga Semenanjung Malaka datang buat berdagang. Pelabuhan seperti Gresik. Ini yang video hasil EM. Kalau yang Pak Akuntan podcastnya sudah bagus ini, Bu Ririn, dengan tinggal cuma pakai tadi apa sebenarnya notebook LM ini, ya misalkan gitu. Ini nanti masuk di sini ada contoh Bu, contoh punya file PDF bahasa Indonesia atau apa gitu, misalkan membuat puisi atau ada. Nanti cuma dimasukkan saja, dan sudah bisa buat podcast. Ada Bu. Nah ini upload ini coba punya file PDF pokoknya Bu. Nanti bisa keluar podcastnya sendiri. Atau mungkin surat HGL atau bebas nih pokoknya materi terkait dengan apa saja dia sudah biasa. Hubungan penugasan penguasaan kosakata misalnya. Open. Kemudian ini kalau sudah nanti dengan ini banyak sekali, ada yang audio overview, gratis Pak itu Pak. Gratis Bu, gratis seperti itu. Ini, nah untuk yang terkait dengan, ini kenapa kok bahasa Inggris ya di Indonesia kan dulu Bu, ada output language, kemudian diganti, jangan sampai keliru nanti podcastnya nanti ya Inggris seperti itu. Ini yang Indonesia, yang ini ada Indonesia, kemudian ada dimasukkan lagi ya, di refresh. Untuk yang podcast ini memang membutuhkan lumayan waktunya memang untuk bahasanya rendernya itu ya ini nanti yang ini Bu video ada videonya juga tapi nanti panjenengan disuruh ngupload gambar-gambar seperti itu. Ini ya audionya misalkan ya. Nah ini nanti nunggu digenerate berarti di bahasanya di render. Nanti kalau sudah jadinya ya ada suara perempuan sama laki-lakinya. Misalnya Pak Sulkan pengen buat jadi Pak Akuntan membuat podcast bahasa Jawa, tapi Pak Sulkan sudah bisa sendiri pinter bahasa Jawa. Kalau yang Pak Akuntan seperti kita kan yang sejarah itu kan ya butuh, kalau guru-guru bahasa mungkin sudah lebih profesional mereka seperti itu. Tapi kalau kami yang mungkin guru matematika ya Pak, fisika itu kan ya Pak Akuntan untuk membuat podcastnya kan ya bisa juga cuma upload materi nanti sudah keluar. Nanti kan Pak Akuntan anak kan gaya belajarnya kan ada audio, ada visual, ada kinestetik. Kadang ada yang hanya mendengarkan, itu mereka bisa. Kan kadang cuma mendengarkan sambil tiduran dan bisa. Ada yang harus paham visual melihat, ada yang harus dengan kinestetik. Tapi untuk yang ini memang tergantung. Ketika filenya Bu Roy itu banyak, jadi banyak Bu. Ini misalkan cuma 2 halaman atau kan sudah bisa seperti itu. Ini banyak gitu dengan Bu. Banyak kok. Ini nanti biasanya kalau cuma 2 halaman itu cuma setengah jam. Itu nanti sudah jadi yang seperti saya ini tadi podcastnya. Nah ini tadi ini. Ini juga saya cuma mengupload materi kerajaan. Selamat datang di ruang diskusi kita. Seringkali kan kita lihat sejarah itu kayak cuma barisan tanggal sama nama aja ya. Tapi bagaimana kalau kita lihatnya sebagai cermin? Cermin ya? Iya, cermin yang mantulin sejarah kita. Dan gimana kita bisa sampai di titik ini. Nah, kali ini nih kita bakal coba selami materi yang Anda bagikan.
fokusnya ke salah satu babak yang fundamental banget dan keren dalam pembentukan Nusantara. Era Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Periode penting itu. Betul. Sumber kita ini materi edukasi pilihan Anda yang isinya cukup detail nih soal periode ini. Terus, misi kita barang-barang apa? Ya, membongkar gimana pengaruh Hindu dari luar. India misalnya. Itu gak cuma datang, tapi juga ini masih mutar-mutar Bu. Berarti ini di cancel bisa tambahkan saja. Ini jenengan ada yang punya 1 lembar saja. Atau mungkin undangan siapa? Ya surat tugas misalnya ya. Surat tugas lagi. Terang-terang file. Pikir dikit Bu. Dikit dua lembar. Yang pertama di cancel bisa ya? Cancel bisa. Dia tadi tetap 2 sumber. Nah, ini saya tak. Sudah karena sudah berjalan jadi AI, padahal sudah saya hapus. Di tag baru aja. Lama. Outward ya masih berproses. Iya itu karena tadi Kadung. tadi karena dengar kayaknya banyak, jadi nggak mau berhenti. Coba tak Ditutup terus baru. Ini sudah jadi kita buat lagi. Oke, bagus. Aku tadi Bu HGN ada yang mungkin apa ya punya? Ya, Itu Pak banyak Pak. iya, Undangan sertijab Pak. ya undangan saya dijawab. Undangan saya dijawab Pak Aris. Ini. Pak Aris. Untuk Pak Aris saja. Coba ini kita setting dulu. Jangan lupa bahasanya sudah ya. Nanti kalau Afrika, keluarnya Afrika Bapak Ibu. Berat itu nanti. Nah, misalkan ini ya. Ini nanti yang audio overview. Kalau yang video nanti ada videonya juga. Kemudian. Memang lumayan waktunya, setengah jaman atau gimana. Karena memang apa sebenarnya seperti itu. Dan juga koneksinya, ketika koneksi internetnya itu cepat, ya cepat. Yang Kudus itu kemarin yang ikut siapa ya Bu? Enggak, adanya itu, oh dari Jepara ada, yang Kudus itu enggak ada ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengimbasan ya dari media pembelajaran saya, nanti tetap panjenengan ketika membuat microlearning ini nanti juga harus ada refleksinya Bapak Ibu. Refleksinya juga dibuat dari AI bisa atau mungkin Google Form seperti itu. Ini kalau saya refleksinya dari AI ini buatkan cuma promnya yang penting tak buatkan refleksi ya nanti. Refleksi ini materi langsung ada sejarahnya belajar pertahanan kuno seperti itu. Nanti refleksi pembelajarannya anak di sini suruh nulis ya. Tetap ya bagaimana pengaruh kajian Buddha kemudian dengan contoh konkret menurut pendapatnya dia. Kalau ini sudah seperti itu kalau misalkan karena kan saya lihat di sini juga banyak gedung yang dilihat ya Pak. Mungkin suatu saat ya kita kayak daring PJJ kalau di SMA Sakura kami daring daring lagi ya karena memang kalau dilihat di sini ruangannya banyak jadi tidak kami di Sakura daring 1 hari gonta ganti.
Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan atau salah kata, harap dimaklumi. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan panjenengan mau, nanti akan saya berikan terkait dengan bagaimana cara membuat dan materi mikrolearning ini. Nanti saya jadikan satu ibaratnya draft, dan nanti kita bisa mengunduh sendiri seperti itu. Atau monggo nanti bisa diimplementasikan, karena memang kita kan guru zaman sekarang juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan anak-anak juga ketika mengikuti pembelajaran kita juga menyenangkan. Apalagi memang pangapunten pelajaran saya sejarah itu kan jam terlahir di Batangan, saya masih ingat itu, walah puasnya bukan main, kadang lampunya lampu terasi seperti itu. Nanti Pak Kasus ini walah lampunya kok seperti ini. Nah, terus kecil itu loh kalau yang tambak ketika nggak ada airnya itu baunya itu bau sekali. Amis. Ya, amis seperti itu, seperti itu. Tapi ketika di Sapuran, ya malah anaknya pada tidur karena dingin Pak. Ya seperti itu. Kalau yang di Batangan itu mereka pada keringatan, nggak betah gerak. Kalau yang di Sapuran karena dingin pada tidur. Ya. Saya masih ingat dulu pas sana itu ada matahari sedikit itu sudah nggak kuat pada pingsan Bapak Ibu. Saya di sana 1,5 tahun, anak-anak protes, kemudian semua kelas saya kasih dipasangin. Ya betul bagus, tapi ketika musim dingin ya dipasangin dulu malah pada turu. Awalnya sungguh Pak nggak bisa belajar konsen, ketika dibelikan dipasangin tiap ruangan ada, malah sekolahnya malah ya tidur cepat seperti itu di sekolah seperti itu. Tapi dia memang tiap daerah itu punya keunggulan kelemahan masing-masing seperti itu. Ini memang lama Bapak Ibu. Kemarin saya buat itu hampir 1 jaman, tapi di jenengan itu memang ampunan kuotanya yang cepat seperti itu. Nanti monggo bisa dipraktekkan, nanti akan saya share Google Drive link-nya, nanti saya berikan Bu Dwi itu, nanti Bu Dwi bisa menginfokan pada teman-teman kalau yang pengen membuat Google Set. Saya yakin Bu Dwi juga dulu guru penggerak ini sakit sebenarnya, cuma Google Set dulu kan untuk portofolionya ya Bu? Iya. Berminat. Berarti sudah, wah ini saya mengimbaskan lah, itu sudah ahli-ahli semuanya. Tapi mungkin terkait dengan pangapunten yang untuk nganunya mungkin, untuk menautkannya mungkin Bapak Ibu masih kadang ya belum ya. Tapi memang saya rasa sudah pada bisa semuanya seperti itu. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bila tapi walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.